Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat. Kau sanggup memberkati kami, Kau sanggup menyembuhkan kami, Kau sanggup memulihkan kami. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau berserah kepada-Mu, karena Engkaulah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Yesus, Engkaulah jaminan hidup kami. Sungguh kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bapa, aku mohon hari ini, urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Jangan Kau lewatkan seorang pun, dari yang kecil sampai yang tua, yang muda, semuanya Bapak. Lewatkan. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau akan melakukan apa yang telah Kau firmankan sampai berhasil. Dan perubahan akan terjadi Tuhan Yesus. Tuhan, pemulihan akan terjadi. Aku percaya Tuhan Yesus, kebenaran rohani akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah roh-Mu Tuhan yang mengalir di tempat ini, jamahan-Mu atas kami semuanya. Biar hidup kami dirubah hari ini juga, saat ini juga, dan sekarang juga Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang sakit Kau sembuhkan. Tuhan yang jauh daripada Kau tarik kembali. Mereka yang lemah kuatkan Tuhan. Mereka yang ketakutan Tuhan, berikan hati yang berani untuk menghadapi hidup ini, karena Engkau menyertai kami. Yesus, Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala yang baik Tuhan, tidak kekurangan kami, sedikit pun tidak kekurangan kami. Engkau yang membawa kami Tuhan Yesus ke Australia. Engkau yang telah memilih kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami, pasti Engkau menyembuhkan kami, dan pasti Engkau memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, jauhkan dari semua virus corona yang sedang menyerang dunia ini. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu Tuhan Yesus kami dilindungi, kami dipelihara. Aku berdoa untuk setiap yang sakit COVID, umat Elohim, umat-Mu di mana saja Tuhan, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan itu, tangan Roh Kudus yang memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya akan memberikan pengertian kepada saudara semua. Saudara, kita sebagai umat Tuhan harus penuh dengan kasih. Segala hal di dalam keluarga harus ada kasih. Di dalam pergaulan pun harus ada kasih. Di dalam pekerjaan pun harus ada kasih. Di gereja, tentu harus ada kasih. Betul? Ya? Di mana tempat, maupun di tempat kegelapan, kita harus ada kasih. Menghadapi musuh pun, Tuhan berkata, kasihlah musuh. Jadi kasih itu paling penting. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasih. Karena inilah yang dituntut oleh Tuhan. Kasih. Kasih itu lemah lembut, ada nyanyian, ya, ada firman-Nya bahwa kasih tidak memegahkan diri, tapi kasih mengampuni. Nah ini kasih ini yang Tuhan tuntut untuk setiap orang yang percaya. Tanpa kasih kita tidak akan melihat. Amin. Ini janji Tuhan saudara. Jadi kasih itu penting, sangat penting sekali. Suami istri saudara, kalau sudah melempem kasihnya pasti bertengkar, pasti bisa. Karena apa? Kasih. Jadi paling penting itu kasih. Kasih harus ada di dalam keluarga, di dalam segala kehidupan orang-orang yang percaya. Baru hidup kita terjamin saudara. Sampai di hari tua, tetap kita setia terhadap pasangan, terhadap Tuhan, gereja, ya, semua teman-teman. Karena kasih ini sangat-sangat penting saudara. Tidak ada yang lain, ya. Jadi Tuhan itu menuntut supaya kita ini harus penuh dengan kasih. Kita lihat dalam
di dalam Wahyu. Saudara, apa yang Tuhan mau? Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Inilah yang dituntut oleh Tuhan, yaitu tentang kasih. Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, kata Tuhan. Ini pada jemaat di Efesus, saudara. Tuhan mencela kepada jemaat yang percaya kepada Tuhan, yang ada di dalam gereja, saudara. Yang mereka itu melakukan kehendak Tuhan dan mereka bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan di sini mengatakan, namun demikian aku mencela engkau, dicela sama Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, ini sangat penting bagi kasih. Saudara, kita lihat dulu jemaat yang ada di Efesus ini, apa yang dilakukan oleh jemaat. Ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, kata Tuhan. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunan. Tekun, saudara, di jemaat. Dia benar-benar rajin. Dia benar-benar giat untuk Tuhan. Jadi ini jemaat ini bukan jemaat yang nganggur, saudara, tapi jemaat yang benar-benar aktif. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Malah mereka itu nggak mau bergaul dengan orang jahat. Dia tidak sabar kalau lihat orang jahat, malah sama dia ditegur, dan dia tidak mau gaul. Berarti ini jemaat yang luar biasa, saudara. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi tidak bergaul sama sekali dengan orang yang tidak benar, saudara. Ini jemaat luar biasa, jemaat yang aktif luar biasa. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Menderita dia, saudara. Kurang apa ini jemaat? Diledek, nggak melawan, ya. Ditapok pipi kanan, dikasih pipi kiri. Ini zaman dulu, saudara. Ini zaman dulu, ini zaman penganiayaan. Jadi jelas sabar ini. Ini jemaat ini benar-benar sabar untuk Tuhan. Dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi dia pegang janji Tuhan, firman Tuhan pegang. Tapi satu yang kurang. Ayat 4-nya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Benar, saudara. Kalau kita tidak mempunyai kasih kepada Tuhan, saudara, kita bisa meninggalkan Tuhan. Benar? Pasti. Apalagi penganiayaan, saudara. Kita akan menyangkal 100% itu. 100%. Sekarang kita lihat aja di gereja, saudara, ya, apa yang terjadi. Kalau tidak ada mempunyai kasih dengan Tuhan, saudara, itu bisa ditukar dengan $100, dengan $50 hari Minggu. Padahal hari Minggu itu hari Sabat. Dikatakan, barang siapa yang melanggar hari Sabat, hukumannya apa? Surga. Ya? Hukumannya itu dirajam batu itu zaman dulu, saudara. Yesus berkata apa? Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kita ini harus benar-benar taat, saudara. Kalau kita ada kasih, tidak bakal meninggalkan hari Sabat. Ya? Karena hari Sabat paling penting itu, yaitu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah bekerja kemari buat kita semua. Kurang apa gitu? Mau dapat job, 3 job, silakan. Monday to Saturday, silakan, saudara.
Sampai semper, pulang semper, kurang tidur silakan. Asal hari Minggu saudara, jangan disita. Ini kita sita. Coba aja saudara. Karena apa? Kita menyita hari Sabat. Tidak ada kasih. Meninggalkan kasih yang bulan-bulan. Tapi kalau saudara ketika mengenal Tuhan, saya ketika mengenal Tuhan saudara, wah, Alkitab nggak pernah lepas, doa nggak pernah lepas, persekutuan kemana juga saya pergi. Kenapa? Waduh, cinta sama Tuhan saudara. Di tempat kerjaan menyaksikan tentang Tuhan, ya, wah Tuhan begitu baik, begini, wah luar biasa. Tuhan itu mengasihi saya berkati. Wah, saya dapat ini, dapat ini, wah luar biasa kan? Ya, hebat. Ini yang dinamakan tidak pernah lelah. Itu benar saudara. Bersaksi di mana-mana. Tapi sekarang saudara yang disaksikan COVID kemana? Gak ada Tuhannya saudara. Hilang kasihnya, takut sama COVID. Dan itu udah kelihatan saudara. Jadi saudara, kita belajar hari ini. Ya, kalau kita kasih kita hilang, apa yang terjadi? Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh itu rata. Tuhan tidak terima. Ini firman saudara. Makanya saya menjelaskan kepada saudara apa? Supaya saudara jangan sampai hilang. Kita jangan sampai hilang saudara. Hidup di sini sementara. Kemarin saya bersaksi di kaum keluarga saudara. Nanti saya juga akan bersaksi soal ini. Ya. Kita ini sudah enak saudara. Tuhan sudah memberi fasilitas. Kita tinggal setia saudara. Apa bedanya kita dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa diberkati saudara. Kita pun diberkati. Ya. Abraham diberkati, kita pun diberkati. Apa bedanya? Abraham dibela, kita juga dibela. Bahkan kita disebut anak-anak Abraham. Kurang gimana? Tapi kita lepas dari kasih. Itu. Makanya dikatakan ayat yang 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Berarti suruh bertobat itu berdosa. Kalau kasih sudah tidak ada, itu berdosa. Upah dosa adalah bukan mau. Jadi benar-benar saudara, ini harus kita perhatikan. Kita sebagai orang yang percaya. Nah, saya akan memberikan solusinya. Bagaimana kita supaya kita ini bisa bisa mengasihi Tuhan sampai seumur hidup kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itu senang melihat kita. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus kejar itu kasih. Kejar. Rasul Paulus mengatakan kejarlah kasih itu. Kejar di dalam 1 Korintus 13. Dia menjelaskan tentang kasih harus dikejar itu kasih. Diusahakan supaya kita hidup di dalam kasih. Kata firman Tuhan. Nah, kita lihat saudara. Ya, saya akan memberikan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sampai seumur hidup kita. Bagaimana? Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ini ada contoh yang luar biasa. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mulai ayat 1 ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di ayat yang ke-7-nya Yesus itu dianiaya saudara. Kalau saudara membaca di ayat 7, dia itu mau dibunuh. Karena apa saudara? Karena Tuhan dia mengajarkan beda dengan ajarannya hukum Taurat. Jadi Tuhan memberikan hukum kasih saudara. Jadi mereka itu tidak terima kok ajarannya. Makanya dia memuji Tuhan Yesus. Ini masih sesat. Lain dengan ajaran Musa. Ya? Nah, makanya Tuhan Yesus waktu itu tuh dia menyingkir dari tempat yang dia
dia pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, dia duduk dan mengajar mereka. Jadi pekerjaan Tuhan itu hanya mengajar dan memberikan penjelasan tentang keselamatan yang ada di dalam Bapa melalui dia. Jadi Tuhan ini penyelamat, udah jelas. Dia itu ingin supaya semua orang tidak binasa. Apa yang Bapa inginkan, rindukan, dilakukan. Itu untuk menyelamatkan setiap segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ketiga, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah ketika Tuhan dia mengajar. Wanita ditaruh di situ. Ini udah ketahuan, saudara, ketangkep basah ini. Perempuan ini tarik, saudara. Dia lagi berzina, ini ditulis. Di sini perempuan ini dia sedang berbuat salah, dibawa, saudara, ke Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Supaya Tuhan itu memberikan keadilan seturut dengan hukum Musa pengennya. Dia ingin supaya Tuhan bisa menghukum ini perempuan, yaitu seturut dengan firman yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, ayat yang ke-4, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Jadi tertangkap jelas tertangkap basah. Jadi ketahuan dia sedang serong, ditangkap itu. Ditangkap. Mungkin dia detektif, saudara. Ini bangunnya itu detektif. Spesial buat yang gitu. Tapi kita nggak tahu kan? Nah, ini mah taksiran saya. Dia tertangkap basah, saudara, ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang ke-5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Apa pendapatmu tentang hal ini? Tuhan, saudara, dibawa ke tempat yang sulit ini. Karena apa? Yesus yang mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-5, kita harus mengasihi musuh. Kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah. Kalau kita ada sesuatu ganjelan, mau ke bait Allah, kita harus meninggalkan bait Allah. Itu pengajarannya, saudara. Dan kita berdamai dulu dengan orang itu, baru kita masuk ke bait Allah. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Lain dengan orang Farisi. Orang Farisi begitu ada orang yang orang yang bermusuhan, dikatakan apa? Tabok pipi kanan, tabok lagi pipi kiri. Kalau dia mukul giginya rontok, pukul lagi giginya biar rontok. Jadi balas membalas. Tapi ajaran Tuhan lain. Makanya Tuhan itu dia itu benar-benar berat. Apa yang dia harus lakukan. Dan orang Farisi dia pintar, saudara. Dia tahu ini memang. Kalau Tuhan dia tidak bisa menjawab, openingnya besar. Tahu sendiri orang radikal, saudara, ini orang radikal semua. Makanya Tuhan di situ serba sulit, saudara. Tapi dia luar biasa karena dia Tuhan, saudara. Ya, di sini dikatakan apa pendapatmu tentang itu? Apa? Kalau saudara menurut hukum Taurat, saudara, kalau orang yang sudah ketangkep basah, tidak ada seorang pun yang hidup. Ya, jangan hukum Musa. Habis dirajam batu, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Nah, ini luar biasa, saudara. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, dan jelas untuk mencobai dia, untuk menangkap dia, untuk menghukum dia, menghukum Tuhan, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Jelas sekali. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Tuhan luar biasa, orang tenang. Dia menulis di bawah. Ya, itu apa-apa dulu, silakan. Dia menulis. Tuhan tahu jawabannya, saudara. Luar biasa. Makanya kita belajar, saudara, bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Kita dulu pernah
Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita rugi. Ruginya apa? Hidup kita jauh dengan Tuhan. Dan siapa yang akan menyelamatkan kita kalau bukan Yesus? Jadi menurut pelajaran ini, firman ini saudara, kita harus dekat dengan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Itu pernyataan Tuhan, saudara. Hai kalian di antara semua, kalau ada yang tidak berdosa, silakan lempar dulu. Ini jawaban yang luar biasa, saudara. Saya melihat betapa kasihnya Tuhan kepada kita yang berdosa, karena Dia tahu bahwa kita dilahirkan telah membawa dosa. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan tidak datang ke dunia ini, tidak mengampuni kita, tidak ada seorang yang bisa selamat. Udah jelas dengan ayat ini, saudara. Siapa yang tidak berdosa, silakan melempar batu. Ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan bunuh di sebutannya. Dia sudah menjawab, saudara. Terserah mereka semua. Pengen tahu, adakah yang tidak berdosa? Dia membungkuk lagi menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempat. Semua bubar, dari yang muda sampai yang tua ditulis itu. Berarti ini radikal. Dia udah main hukum-hukum bunuh aja, saudara. Hukum rajam. Mereka keluar semua. Ayat 10. Ini saudara, hati Yesus, hati yang luar biasa menyelamatkan manusia. Makanya saudara, kita belajar apa kata Yesus. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tuhan tahu mereka pada keluar semua, saudara. Tapi Tuhan bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Dia tanya sama perempuan sebaliknya. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Aku mengampuni engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah ini yang kita harus pegang. Bagi seorang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya, Tuhan berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ini yang kita harus lakukan. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Kasih yang mula-mula jangan hilang. Tuhan sudah mengampuni, pasti orang itu mengasihi Tuhan, pasti. Saudara sudah diampuni Tuhan, saya sudah diampuni Tuhan, pasti kita mengasihi Tuhan, benar? Karena apa? Dosa yang besar sudah diampuni. Nah, yang Tuhan mau apa? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jaga. Kita lihat respon ini perempuan, saudara. Ya, ini perempuan responnya. Di sini dikatakan, ya, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Tapi ini perempuan, saudara, dia tidak yakin seperti kita. Kita sudah ada di gereja, kita sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kita pun kadang-kadang tidak yakin kan, bahwa dosa kita sudah diampuni atau belum. Sama saudara perempuan ini juga. Apalagi perempuan ini, dia pernah berbuat dosa karena dia berzina. Jadi dia tanda tanya, apakah saya sudah diampuni belum? Nah, kita lihat Lukas pasal yang ke-7 ayat 36. Siapakah perempuan ini?
luar biasa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, ini perempuan, saudara, dia tidak yakin bahwa dosanya sudah diampuni. Kelihatan di sini, saudara, kelihatan sekali di sini. 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jadi Tuhan diundang oleh orang Farisi untuk makan di rumahnya. Karena orang Farisi ini dia melihat, wah, ini Tuhan luar biasa. Mungkin dia mau mengajak Tuhan untuk menjadi leader, ya. Mungkin dia mau diangkat jadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel ketika dijajah oleh orang Romawi. Mungkin taksiran saya, saudara, ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang, nah ini perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Lalu dia datang, saudara. Ketika Tuhan ada di situ, dia datang, gak malu-malu, saudara. Datang padahal lagi pesta. Dia datang, saudara. Udah datang, yang bukan ikut makan, saudara, jangan salah. Bukan ikut pesta. Tapi apa yang dilakukan? Ayat 38, sambil menangis. Dia datang menangis. Di belakang Yesus, dekat kakinya dia menangis. Why? Kenapa dia menangis? Dan jawabannya di belakang, di ayat yang tadi. Dia menangis, menangis di situ, di bawah kaki Yesus, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika dia nangis, air matanya mengalir di kakinya, dia juga kaget pasti, langsung rambutnya, saudara, untuk membersihkan. Saudara, lalu wanita ini mahkotanya adalah apa? Rambut. Dan nggak sembarangan, saudara. Orang Yahudi atau orang siapa aja, kalau rambutnya dijamak atau rambutnya dipakai untuk ngepel, marah pasti. Tapi dia mau, kenapa? Kenapa, saudara? Karena dia tahu siapa yang mengampuni dia. Dia ingin berterima kasih. Ada kaget, ada was-was, udah dilap itu kakinya, saudara, dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya, luar biasa ini perempuan. Mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Perbuatan ini perempuan aneh, tapi benar nyata dilakukan sama dia, saudara. Enggak malu itu. Kenapa? Ayat 38, ayat 39. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, baru berkata dalam hatinya, saudara, jika ia ini nabi, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu di hatinya, saudara. Makanya, saudara, kita harus benar-benar sama Tuhan. Tuhan tahu kelakuan kita, Tuhan tahu sifat kita, Tuhan tahu keadaan kita. Jadi jangan, saudara, kita main-main. Kita harus benar-benar waspada soal ini, karena dia adalah hakim, dia adalah saudara hakim. Ayat 30-40-nya, lalu Yesus berkata kepadanya, Tuhan tahu, saudara. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi? Siapa? Kata Tuhan. Yang lebih mengasihi dia. Yang satu hutang 500, yang satu 50, tapi hutangnya dihapuskan. Tuhan berkata, Simon, yang mana yang lebih mengasihi? Ini orang yang hutang 50 atau
kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, wah luar biasa. Simon, dia mengatakan perempuan ini, dia mikir bahwa dia orang yang suci, orang yang benar. Tapi Tuhan melihat hatinya, saudara. Hati seseorang, dia tahu, Tuhan tahu. Apakah dia benar di hadapan Tuhan? Apakah dia enggak benar? Tahu, saudara. Kalau ngomong di hatinya, Tuhan sudah tahu. Udah tahu, saudara. Terus Tuhan berkata apa? Engkau lihat, perempuan ini aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, kata Tuhan. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Nah ini yang Tuhan tuntut. Sebab dia sudah banyak berbuat kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Jangan sampai kasih yang mula-mula itu hilang. Ini perempuan, saudara, dia mengasihi Tuhan, tidak malu. Dia menghampiri Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan, saudara. Mengasihi Tuhan selamanya itu. Belajar. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, saudara, perhatikan perkataan Tuhan. Seperti yang tadi kepada perempuan yang berzina. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, ini perempuan baru yakin, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tadi Tuhan berkata pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tapi di sini Tuhan berkata pergi dengan selamat. Luar biasa. Ini yang Tuhan cari. Perempuan seperti ini. Siapakah perempuan ini? Saudara bisa jawab? Siapa? Saya beritahu kepada saudara. Ialah Maria Magdalena. Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena, saudara? Bukan orang biasa. Dia orang yang benar kaya, orang yang berduit, tapi dia bisa masuk di dalam apa? Kesusahan, di dalam perzinahan. Pasti ada sebabnya itu. Pasti ada sebabnya di dalam keluarga atau di dalam lingkungan dari ayahnya, ibunya. Pasti ada, saudara. Kita lihat, ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Siapakah Maria Magdalena itu? Perempuan-perempuan, judulnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat, saudara. Ini Maria Magdalena, 7 roh jahat dibebaskan itu sama Tuhan. Nah, siapakah Maria ini? Ya, Yohana istri Kusa ini satu, bendahara Herodes, yang kedua Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi bukan orang yang miskin, saudara, orang kaya. Tidak dijamin orang kaya, tidak
Ini pasti ada masalah. Makanya Maria Magdalena dia dipenuhi dengan 7 roh jahat. Karena ada masalah. Nah, dia ini untung saudara, dia ketemu Tuhan. Memang Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya saudara. Sehingga dia dirubah oleh Tuhan. Saudara, ketika dia sudah dirubah oleh Tuhan, bagaimana kehidupannya? Bagaimana dia reaksinya terhadap Tuhan? Kita harus belajar. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya ke-20. Ayatnya, saya langsung aja ya, ayat yang ke-11. Nah, di sini ayat yang ke-1-nya, saya bacakan ayat yang ke-1-nya dulu ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi batu yang besar itu sudah terguling. Jadi udah nggak tertutup lagi itu kubur. Ayat 2-nya saudara, dia berlari. Dia curiga, wah ini kuburan kok, ada yang membongkar nih. Makanya dia lari. Balik lagi dia ke rumah. Dia mencari Petrus dan Yohanes. Dan Maria dia berkata, hei Petrus, hei Yohanes, Tuhan dikubur nggak ada yang ambil, ada yang nyuri. Kita harus cari, kita harus mendapatkan. Ini dia benar-benar saudara. Ini Maria, dia tidak mau kehilangan Yesus. Padahal Yesus sudah jadi Maria. Dia tahu Yesus sudah mati di kayu salib, saudara. Bayangkan kasihnya sampai di mana? Kasihnya sampai di mana? Ini orang yang benar-benar ada kasih. Ini benar, saudara. Maria ini benar-benar mengasihi Tuhan sampai Tuhan sudah disalibkan dan dia meninggal, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Ini yang dicari oleh Tuhan. Nah, kita lihat saudara, bagaimana respon murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Yang membungkuk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi yang tidak masuk ke dalam karena dia takut. Ini Yohanes dia udah sampai, dia takut. Dia nggak berani masuk. Ayat 6 saudara. Maka datanglah Simon terlambat larinya, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sehingga kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan dia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, dia masuk saudara, dia lihat Tuhannya nggak ada. Semua kain kafannya sudah beres. Ada yang beres di situ. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Udah mati saudara, Tuhannya udah nggak ada. Udahlah, percuma ya. Semua sejarahnya udah hilang, harapannya sudah nggak ada. Ya udah, pulang ke rumah. Orang udah mati, yang mau kemana lagi? Kalau dia bangkit mungkin sudah seperti Elia, ya udah diangkat ke surga seperti Henry. Jadi udah tidak kelihatan lagi. Nah, ini anggapan mereka saudara, bahwa mereka pulang. Tetapi Maria, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri di situ. Dia berdiri, dia mau pulang.
Tuhan sudah nggak ada. Dia berdiri di situ. Dia mau cari itu, saudara, sampai dapat itu. Ini kasih sampai di mana? Kata Maria berdiri di kubur itu dan menangis. Ya Tuhan tidak ada, dia menangis. Ini kasih yang mula-mula tidak pernah begitu. Ini yang Tuhan tuntut. Kalau saudara punya kasih ini tidak akan kita keluar dari surga. Surga pasti milik kita. Ini yang Tuhan mau. Sambil menangis, yang menjenguk ke dalam kubur itu, sambil menangis dan menjenguk. Mana Tuhan? Mana Yesus? Tuhan, mana Engkau? Yang mencari dengan hati yang pedih, hati yang benar-benar. 3 hari yang lalu dia melihat Yesus mati, sekarang hilang. Bagaimana perasaannya, saudara? Seorang yang mengasihi, bagaimana perasaannya? Dan saya percaya, saudara, ini depresi sekali. Kehilangan orang yang meninggal, sekarang dikubur, ada yang nyuri lagi. Anggapan dia begitu. Dia depresi. Dia nangis. Padahal udah 3 hari Tuhan meninggal. Dia nangis kehilangan sekali. Saya belajar ayat ini, saudara. Tuhan hidup selama-lamanya. Mau balas apa kita dengan Tuhan? Mau lupa aja begitu, sudah diberkati lupa, sudah diselamatkan lupa. Saya belajar, buat saya saya akan tetap setia. Apapun yang terjadi, saya tetap setia. Karena saya tahu dia hidup, dia mengasihi saya lebih dari sekarang. Ini, saudara. Dan tambahlah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, sampai Tuhan tidak tega. Dia mengirim malaikatnya untuk menemui Maria, supaya Maria bisa dihibur oleh malaikat. Begitu lihat ada malaikat, pikir Tuhan mending dia nangisnya kurang, sedihnya kurang. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ada hiburan juga, saudara. Tuhan memberikan hiburan. Seringkali Tuhan memberikan hiburan ketika kita berdosa. Karena kita, saudara, memikirkan dosa seperti Maria, memikirkan kesedihan, saudara. Depresi, nggak bisa lihat ada apa. Yang menolong kita nggak bisa lihat. Seperti Maria juga sama. Ada malaikat yang menolong dia, ditanya, "Mengapa ibu engkau menangis?" Apa jawab Maria? Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Oh Tuhan, ini orang mengasihi Tuhan lebih dari segala. Kita harus hidup. Kita mau tidak berdosa harus hidup seperti Maria. Dan Tuhan berkata di Wahyu apa? Kamu sudah jatuh, engkau sudah meninggalkan kasih yang mulia-mulia, betapa dalamnya kau jatuh. Jadi kita harus belajar. Inilah solusi kita untuk mendapatkan apa? Kasih selama-lamanya kepada Tuhan. Belajar dari Maria Magdalena. Belajar keselamatan yang Tuhan sediakan. Dia sudah berkorban untuk kita. Apakah balas kita kepada Tuhan? Ayat 14. Sudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pasti, saudara, orang lagi depresi, orang lagi susah, lagi sedih. Ya, kalau ada sesuatu yang dia harapkan,
Dia ada di situ, saudara. Kita tidak bisa melihat. Karena apa? Kesedihan. Kita tidak bisa mengetahui. Udah jelas, saudara. Makanya saudara belajar. Kita belajar tenang. Belajar mengasihi Tuhan. Jangan sampai jauh dari Tuhan, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Tuhan baik, saudara. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Seringkali kita berbuat dosa. "Jack, mengapa engkau berbuat dosa? Mengapa engkau begini? Mengapa engkau begitu?" Ini Tuhan, penuh kasih. "Mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maka Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata padanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Supaya aku dapat mengambilnya, mengambil mayat. Dia mau taruh lagi ke situ. Saking sayangnya, saking kasihnya kepada Tuhan. Kenapa ayat ini ditulis, saudara? Supaya kita mengikuti. Supaya kita jangan sesat, jangan hilang. Supaya kita benar-benar memperoleh apa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya, yaitu surga yang mulia. Ini, saudara, di dunia ini sementara. Saya katakan kepada saudara, sementara. Saya selalu bersyukur kepada saudara, kepada Tuhan. Saya selalu bersyukur. Saya ada di Australia, saya bersyukur. Kemarin saya sharing di kaum keluarga. Ya, kenapa saya bersyukur? Saya melihat keadaan saya waktu di Indonesia jauh dengan di sini, saudara. Saya dilahir di Indonesia, ya. Saya jatuh nggak ada jaminan, nggak ada yang mau care sama saya, saudara. Jatuh udah ditinggal, saudara. Lu miskin, lu mati masa pokok. Tapi saya setelah di Australia, saudara, ya, kemiskinan saya bawa ke Australia. Beda. Di sini, saudara, ada harapan. Tuhan membawa ke sini, ada harapan, saudara. Kita bisa kerja, bisa kembali lagi. Apa yang hilang kita bisa raih lagi. Ya, di masa tua, saudara. Di masa tua kita diakui, saudara. Kita tinggal di Australia, ya. Kita dipenuhi apa yang kita perlu, saudara. Kita sakit, mau ke Bengsang Hospital, mau ke Randy Hospital, mau ke Sinjot Hospital, maupun kemana saja. Ke rumah sakit nggak bayar. Semua, saudara, dibereskan. Padahal saya lahir di Indonesia. Kalau saya ke Indonesia, saya sakit, saudara, saya harus bayar. Saya lahir di sana, harus bayar, saudara. Bayar, udah uang habis, saya mati, semua habis. Kalau di sini, saya bukan lahir di sini, tapi dijamin. Beda nggak? Beda. Tuhan bawa ke sini. Wah, fasilitasnya luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Mengapa kita tidak bersyukur sama Tuhan? Mengapa? Saya bersyukur, Tuhan, terima kasih, bukan saja saya yang dijamin, istri saya, anak-anak saya, semua satu keluarga. Tuhan, terima kasih. Apa balas saya kepada Tuhan? Balasnya hanya satu. Tuhan, saya tidak akan menyimpang ke diri saya. Kalau saya tidak baik, saya minta sama Tuhan, Tuhan ajar saya, supaya saya kembali kepada sayang, saudara, sayang. Tuhan memberi Australia tentang hari ini, benar? Sementara di sini, paling lama 100 tahun, paling cepat 90, lebih cepat lagi 80. Wah, kilatnya umur 20-30 udah nggak ada. Mau kemana? Tempat kita yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Itu surga yang mulia. Amin. Amin. Jalannya lantainya emas.
yang sebenarnya rumah kita. Kita ini bukan dari kerajaan dunia, tetapi dari kerajaan surga. Amin. Tuhan sudah pilih kita. Kita mau kemana sekarang? Mau pilih mana? Jadi kita harus ada tujuan, saudara. Harus ada tujuan. Kita lihat tujuan Rasul Paulus, ya. Tujuan Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Ini tujuan Rasul Paulus, saudara. Filipi 1, sorry. Filipi 1 ayat 22. Ayat 23. Nah, ini tujuan Rasul Paulus, saudara. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, itu tujuannya, saudara. Aku didesak dua pihak. Yang satu harus menginjil dia, harus menderita, dianiaya, dirajam batu, saudara. Ya, dikucilkan, dikejar-kejar. Itu hidup yang pertama, saudara. Desakan. Yang kedua, desakannya apa? Aku didesak dari dua pihak. Yang satu lagi, dia ingin dia bersama dengan Yesus. Itu jauh lebih baik. Kita pun harus begitu, saudara. Harus begitu. Jauh lebih baik. Di sini nggak ada baiknya. Nggak ada baiknya, saudara. Mazmur mengatakan hidup kita paling top 70. Kalau sampai 80, kebanggaan kita itu kaya, banyak duit. Kebanggaannya apa? Banyak penyakit, bukan banyak duit, saudara. Itu. Jadi kita mau kemana, saudara? Kita sebagai orang yang percaya, kita ini pasti menghadapi apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Apa yang ditentukan oleh dunia ini. Apa yang ditentukan ditulis oleh Tuhan. Itu 70, 80, 90, 100. 100 lebih nggak tahu. Percaya. Jadi mau kemana? Kita kembali lagi ke Yohanes tadi. Ke Yohanes tadi. Yohanes 20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke 16. Nah, Maria ayat 15-nya berkata, tolong kasih tahu. Dikirain tukang kebun. Tolong kasih tahu, Tuhan, saya diambil orang. Kalau kamu tahu, kasih tahu, saya ambil kembali. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ya, Tuhan baik, saudara. Ketika kita sedih, ketika Maria sedih, dia tetap datang. Dia tetap mengambil. Dia tidak mau orang itu depresi. Dia tidak mau kita itu menderita. Ini Tuhan kita yang kita sembah. Kita mau kemana lagi? Mau cari yang siapa? Yang bisa menjamin kita, melepaskan kesedihan, menghibur kita, menyelamatkan kita. Siapa? Siapa? Boleh saudara kasih tahu sama saya akan pindah agama. Siapa? Benar, saya nggak bohong. Nggak ada, hanya Yesus. Hanya Yesus. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku. Maria memegang. Janganlah memegang aku, sebab aku pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaramu, saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapakku dan Bapakmu. Jamin gak keselamatan? 100%. Bapakku dan Bapakmu.
kepada Allahku dan Allah. Jamin 100% tercatat di dalam kerajaan surga. Nama kita tercatat, nama Maria tercatat. Jangan sia-siakan, please. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tolong saudara yang memainkan musik maju. Jangan, please saudara. Kita harus kejar kasih. Apa yang Tuhan inginkan saudara? 1 Korintus 13 ayat 13. Ini yang paling akhir. 1 Korintus 13 ayat 13. Thank you Lord. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen harus penuh dengan kasih terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap musuh sekalipun, apalagi terhadap Tuhan. Itu harus, saudara harus. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Jadi please, saudara semua, saudara yang sudah mendengarkan firman ini, kejar kasih, kejar, jangan disia-siakan. Saya akan memberikan pengertian kepada saudara. Ini jelas saudara, karena saya sering melayani di luar. Ada oma-oma yang sakit, sakit keras. Dia sudah tua, umurnya 80 lebih. Dia sudah tidak bisa berjalan, ada di ranjang, sudah payah. Dia ada di nursing. Perhatikan baik-baik, dia bukan seorang yang miskin, seorang yang kaya. Dan saya mendengar dia punya rumah tinggal. Anak-anaknya semua dikasih rumah satu-satu. Anaknya ada 3. Anaknya tidak bisa merawat orang tuanya, saudara. Ditaruh di nursing home. Ketika dia ditaruh di sana, dia cerita sama saya, saudara. Ketika pas ditaruh di sana, minggu ke-1, 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali dia menjenguk ibunya. Minggu kedua juga begitu, minggu ketiga begitu. Sudah sebulan, mulai menor. Wow. Jadi seminggu 2 kali. Gantian gitu, saling ganti. Yang satu tidak mau menjenguk, dia sibuk sekali. Sesudah 2-3 bulan, sekarang sesudah setengah tahun nggak dijenguk, saudara dia nangis. Saya tanya kenapa? Anak saya begini. Saya bilang, Bu, mungkin sibuk, anak ibu itu sibuk. Masa nggak bisa jenguk mama sekarang lagi parah. Kan mereka saya kasih rumah satu persatu. Ya, sampai dia meninggal. Itulah kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi dia cerita sama saya, untung saya kenal Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, kata dia. Tuhan selalu ada di samping saya. Ketika saya sedih, ketika saya sakit, ketika saya menangis, Tuhan menghibur saya. Dan dia memberikan ayat kepada saya di dalam Mazmur, sampai rambut tua saya, Tuhan tetap menggendong saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia ada di samping saya. Itulah Tuhan kita, keluarga ada. Jadi berharap kepada Tuhan. Memang kita tidak menyalahkan anak, saudara. Anak pun semua ada keluarga, ada anak, ada pekerjaan. Jadi saudara, harapan kita adalah Tuhan. Kasih-Nya begitu besar.
minta seperti saudara yang sudah jauh dari Tuhan, karena keadaan COVID ini sudah meninggalkan Tuhan, kembali lagi. Saudara kembali setia. Contohnya Maria Magdalena.